Pada tahun 1692, di sebuah desa kecil bernama Salem, hidup dalam ketakutan yang bahkan sulit dibayangkan manusia modern. Malam di sana gelap, tidak ada lampu kota, tidak ada teknologi, tidak ada pengetahuan medis modern. Hanya gereja, hutan, dingin yang menggigit, dan keyakinan bahwa iblis benar-benar mengintai di balik kehidupan sehari-hari mereka. Masyarakat Puritan di Salem hidup dengan cara berpikir yang sangat keras. Mereka percaya dunia adalah medan perang antara Tuhan dan setan. Setiap penyakit bisa dianggap hukuman Tuhan. Setiap gagal panen bisa dianggap kutukan. Bahkan perilaku aneh seseorang bisa dianggap bukti bahwa iblis sedang bekerja. Dalam ilmu sejarah dan sosiologi agama, kondisi seperti ini sering disebut sebagai masyarakat dengan kontrol religius ekstrim, di mana rasa takut digunakan untuk menjaga ketertiban sosial. Dan di tempat seperti itu, paranoia bisa tumbuh sangat cepat. Saat itu Salem bukan cuma hidup dalam tekanan agama, mereka juga hidup dalam trauma. Beberapa tahun sebelumnya, perang dengan suku asli Amerika membuat banyak pengungsi datang ke Salem membawa cerita pembantaian, pembakaran desa, dan kematian brutal. Banyak warga hidup dalam kecemasan terus-menerus. Dalam psikologi modern, masyarakat yang hidup terlalu lama dalam ketakutan kolektif bisa mengalami mass hysteria atau histeria massal. Ketika satu orang panik, kepanikan itu menyebar seperti virus. Dan itulah yang mulai terjadi di Salem. Semua bermula ketika dua gadis muda, Betty Paris dan Abigail Williams, mulai mengalami kejang-kejang, berteriak histeris, merangkak di lantai, dan mengaku melihat sosok mengerikan. Mereka menjerit saat doa dibacakan. Tubuh mereka bergerak tidak normal. Kadang mereka tiba-tiba membeku ketakutan sambil menunjuk ke sudut ruangan kosong. Hari ini, beberapa ilmuwan mencoba menjelaskan kejadian itu lewat neurologi dan psikologi. Ada teori tentang gangguan konversi, yaitu kondisi ketika tekanan mental ekstrim muncul sebagai gejala fisik nyata. Ada juga teori keracunan ergot, jamur beracun pada gandum yang bisa menyebabkan halusinasi dan kejang. Tapi pada tahun 1692, masyarakat Salem tidak punya penjelasan ilmiah seperti itu. Bagi mereka, jawabannya hanya satu: sihir. Dan ketika kata itu muncul, semuanya mulai runtuh. Dokter desa William Griggs memeriksa para gadis itu dan mengatakan bahwa penyebabnya bukan penyakit biasa. Ia menduga mereka terkena tangan jahat. Kalimat itu menjadi bensin yang dilempar ke api. Pendeta-pendeta Puritan mulai berkhotbah bahwa iblis telah masuk ke Salem. Mereka berbicara tentang setan di mimbar gereja setiap minggu. Dalam ilmu komunikasi modern, ini mirip dengan fear propaganda. Propaganda ketakutan, yaitu ketika otoritas terus mengulang ancaman sampai masyarakat mempercayainya tanpa mempertanyakan logika. Dan propaganda itu bekerja sempurna. Orang-orang mulai ketakutan terhadap tetangga mereka sendiri. Setiap perilaku aneh menjadi mencurigakan. Jika seseorang terlalu pendiam, itu aneh. Jika terlalu marah, itu aneh. Jika seorang perempuan tua hidup sendirian, itu dianggap mencurigakan. Salem berubah menjadi masyarakat yang dipenuhi pengawasan sosial ekstrim. Dalam sosiologi, situasi seperti ini sering muncul ketika masyarakat mengalami moral panic, yaitu kondisi ketika masyarakat percaya ada ancaman besar terhadap moral dan keselamatan mereka, meskipun ancaman itu belum tentu nyata. Lalu tuduhan pertama muncul. 3 perempuan dituduh sebagai penyihir. Sarah Good,
seorang pengemis miskin. Sarah Osborne, perempuan tua yang jarang ke gereja. Dan Tituba, seorang budak asal Karibia milik keluarga pendeta Samuel Parris. Menariknya, ketiga orang ini berasal dari kelompok sosial lemah. Dalam sejarah perburuan penyihir, korban pertama hampir selalu orang yang mudah diserang. Perempuan, orang miskin, minoritas, atau mereka yang dianggap berbeda. Karena ketika masyarakat panik, mereka mencari kambing hitam. Tituba kemudian diinterogasi berjam-jam di bawah tekanan besar. Dan akhirnya, dia mengaku. Tapi kemungkinan besar pengakuan itu bukan karena dia benar-benar penyihir. Dalam psikologi interogasi modern, tekanan ekstrim bisa membuat seseorang memberikan pengakuan palsu demi bertahan hidup. Tituba mulai menceritakan kisah tentang buku setan, anjing hitam, burung iblis, dan roh-roh jahat yang berkeliaran di Salem. Cerita itu membuat masyarakat semakin percaya bahwa mereka benar-benar sedang diserang kekuatan gelap. Ketakutan berubah menjadi epidemi sosial. Setelah itu, tuduhan menyebar seperti wabah. Orang-orang mulai saling menunjuk demi menyelamatkan diri sendiri. Dan yang paling gila, pengadilan Salem menerima sesuatu yang disebut spectral evidence. Artinya, seseorang bisa dihukum hanya karena ada orang lain yang mengaku melihat roh atau bayangan dirinya dalam mimpi atau halusinasi. Dalam sistem hukum modern, bukti seperti ini tentu tidak masuk akal. Tapi, Salem hidup di era ketika agama jauh lebih kuat daripada logika ilmiah. Anak-anak bahkan dijadikan saksi utama. Mereka berteriak histeris di pengadilan sambil menunjuk orang-orang dewasa dan mengatakan, "Dia menyiksaku dengan sihirnya." Dan ruang sidang berubah seperti teater horor. Hakim percaya, pendeta percaya, warga percaya. Karena propaganda ketakutan sudah menghancurkan kemampuan masyarakat untuk berpikir rasional. Dalam ilmu psikologi sosial, ada fenomena bernama conformity effect. Ketika manusia mengikuti keyakinan kelompok karena takut dikucilkan atau dianggap musuh. Banyak orang di Salem mungkin sebenarnya ragu, tapi tidak ada yang berani melawan arus. Karena jika kamu membela tersangka penyihir, kamu juga bisa dituduh penyihir. Dan itu benar-benar terjadi. Bahkan orang-orang religius dan terpandang mulai dituduh. Ketika paranoia mencapai titik tertentu, tidak ada lagi yang aman. Histeria massal selalu seperti itu. Awalnya menyerang kelompok lemah, tapi akhirnya memakan semua orang. Salah satu korban paling terkenal adalah Giles Corey, seorang pria tua yang menolak memberikan pengakuan. Ia tidak mau mengatakan dirinya bersalah ataupun tidak bersalah. Dan hukuman untuk itu sangat mengerikan. Tubuhnya ditindih batu besar sedikit demi sedikit selama berjam-jam agar dia menyerah. Dalam catatan sejarah, setiap kali ditanya apakah ia mau mengaku, Giles hanya mengatakan dua kata, "More weight," tambahkan lagi. Batu terus ditumpuk sampai dadanya remuk dan ia mati perlahan di tanah. Dan masyarakat menonton itu. Mereka menonton seseorang dibunuh dengan cara mengerikan, sambil percaya mereka sedang melakukan kehendak Tuhan. Itulah bagian paling menyeramkan dari Salem. Bukan sihirnya, tapi bagaimana manusia biasa bisa diyakinkan untuk melakukan kekejaman ketika rasa takut, agama, dan propaganda bercampur menjadi satu. Pada akhirnya, histeria Salem mulai runtuh ketika tuduhan mulai menyerang keluarga kaya dan tokoh penting. Tiba-tiba, para pemimpin sadar bahwa situasi sudah terlalu jauh. Pengadilan akhirnya dibubarkan. Spectral evidence dilarang digunakan.
para tahanan dibebaskan. Dan bertahun-tahun kemudian, pemerintah Massachusetts mengakui bahwa semua itu adalah kesalahan besar. Tapi semuanya sudah terlambat. 20 orang sudah dieksekusi. Ratusan hidupnya hancur. Anak-anak tumbuh tanpa orang tua. Nama keluarga rusak selamanya. Dan Salem meninggalkan satu pelajaran besar dalam sejarah manusia, bahwa masyarakat tidak selalu membutuhkan monster nyata untuk menciptakan tragedi. Kadang, yang dibutuhkan hanya ketakutan. Karena ketika manusia berhenti berpikir rasional, propaganda bisa membuat tetangga membenci tetangga, keluarga mencurigai keluarga, dan masyarakat percaya bahwa membunuh orang tidak bersalah adalah tindakan yang benar. Dan mungkin itu alasan kenapa kisah Salem masih terasa menyeramkan sampai sekarang. Karena meski zaman sudah berubah, cara manusia panik, percaya propaganda, dan mencari kambing hitam ternyata tidak pernah benar-benar hilang.